Halo teman-teman, bersama saya Bang Rido. Saya mau berbagi pengalaman sedikit buat teman-teman mengenai Facebook Pro. Eh, kita berbagi pengalaman mengenai kenapa sih konten real saya lama sekali mendapat undangan. Begitu ya kira-kira. Saya sudah hampir di akun saya yang lama itu, saya sudah hampir 10 bulan. Satu hari bisa mencapai 3 reel sampai 5 reels. Tapi undangannya tidak kunjung tiba. Sementara ada orang yang baru 2 bulan, kalau dilihat view-nya nggak begitu banyak ya, tapi undangan realnya sudah datang. Sementara kalau konten yang saya buat, view-nya agak-agak lumayan. Jadi saya berpikir, saya pelajari, saya perhatikan konten-konten yang sudah berhasil disiapkan, sehingga saya mempunyai kesimpulan, dan sudah saya praktekkan lagi di akun saya yang lainnya. Jadi memang benar. Poinnya adalah, bukan seberapa lama kita memulai berkecimpung di Facebook Pro, tapi bagaimana persyaratan yang kita ikuti untuk mencapai biar kita mendapat undangan tersebut. Itulah yang selama ini belum saya pahami. Jadi setelah saya pelajari, saya mau berbagi pengalaman buat teman-teman semua supaya tidak seperti yang saya alami. Jadi sebenarnya teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat reels agar kita cepat menerima undangan. Yang pertama, ya tentunya followers ya. Followers diusahakanlah. Nanti kita di next video kita bahas mengenai menambah followers. Yang kedua, itu postingan ya harus dipublik. Kalau tidak dipublik ya sama saja. Yang melihat kan harus publik, bukan hanya teman kita ataupun followers kita. Karena algoritma Facebook itu dia akan memboost sekian persen ke yang bukan followers, sekian persen yang followers. Jikalau konten kita naik, makanya diboost lagi ke yang lain-lain. Jadi intinya teman-teman, ini yang harus kita pahami. Agar reels kita cepat dapat undangan, kita harus membuat konten original. Memang view-nya akan susah naik, tapi di saat kita belajar, kita akan semakin paham bagaimana video yang disukai oleh orang. Pelan-pelan saya buat video demi video, di samping isinya menarik, masalah hasil videonya juga lebih menarik. Kemudian karena 3-5 video per hari, pasti ada aja yang naik teman-teman. Pelan-pelan penontonnya pasti naik, dan followers kita juga pasti bertambah. Kenapa harus kita berkonten original? Memang kalau sebelum dimonetisasi, ini yang paling penting ya, sebelum dimonetisasi realnya, sebelum kita mendapatkan undangan, usahakan video kita 100% original. Sekalipun nanti view-nya tidak begitu besar, pihak Meta akan memperhitungkan itu dan kita akan cepat mendapat undangan. Sebulan 2 bulan, saya yakin. Di samping kita terus belajar membuat konten yang menarik. Konten yang menarik adalah konten yang dimana orang bisa betah melihat di 3 detik pertama. Konten kita, orang ada rasa penasaran untuk melihatnya. Intinya kalau kita sudah dimonetisasi, itu nanti baru kita bisa bermain di musik, bermain di re-upload, bermain di reaction. Tapi kalau sebelum dimonetisasi, kita usahakan konten kita original, suara kita ataupun wajah kita usahakan kita sendiri yang bermain di dalam video tersebut. Percaya, konten kamu akan cepat menerima undangan untuk di reels ya. VOD beda lagi. Sekarang kita berbicara mengenai konten di reels. Intinya ingat teman-teman, usahakan konten kita itu original, tampak wajah. Ini sebelum dapat undangannya. Ini kita cerita sebelum dapat undangan. Lain cerita sesudah dapat undangan. Nanti setelah mendapat undangan ataupun setelah diterima peninjauannya, nanti
kita bisa bermain di sound, kita bisa bermain di re-upload, kita bisa bermain di reaction. Tapi kalau sebelum dimonetisasi, teman-teman usahakan kontennya original. Di saat kita bisa membuat konten original, pada saat membuat nanti video on demand atau POD, kita akan terbiasa. Karena POD itu dia terhitung 1 menit lebih ya. Kalau bisa 3 menit, 3 menit agar iklannya nanti bisa nempel. Tapi itu kita bicarakan di video selanjutnya. Ini semuanya berdasarkan pengalaman saya dan uji coba saya. Karena kalau kita pikir-pikir tidak ada yang pasti. Semua suhu, beda penjelasan. Tapi ini adalah pengalaman dari saya. Kalau saya perhatikan, Reels ataupun Facebook Pro itu hampir serupa dengan prinsip di YouTube. Di YouTube juga seperti itu, teman-teman. Jikalau kita belum dimonetisasi, kalau kita banyak memakai konten orang lain, sekalipun kita sudah memenuhi subscriber, memenuhi jam tayang, pasti konten kita akan sangat sulit dimonetisasi. Jadi Facebook Pro juga saya lihat menerapkan yang seperti itu. Jadi sebelum dimonetisasi, usahakan konten kita original. Memang sangat susah membuat video original, orang tertarik menontonnya. Tapi pelan-pelan kita akan semakin paham di satu niche ataupun di satu genre. Nanti kita akan ketemu di genre apa yang paling pas untuk followers kita. Memang kalau untuk genre yang paling banyak diminati adalah hiburan. Karena hiburan itu sifatnya umum. Tapi ya nggak segampang itu ya, semuanya perlu proses. Tapi sebelum dimonetisasi, ingat satu hal, usahakan konten kita original. Saya yakin undangan Reels akan cepat datangnya. Oke, itulah pengalaman yang saya dapat dan saya yakin teman-teman juga pasti bisa. Tapi satu yang harus dipahami, tidak ada yang instan. Semuanya perlu proses. Karena kita menanam jagung juga 3 bulan baru panen. Nggak ada yang langsung panen. Padi juga ditanam 3-4 bulan baru panen. Begitu juga dengan Facebook Pro, kita menjalani proses tersebut. Di video-video berikutnya saya akan berbagi pengalaman yang lebih detail lagi. Ini adalah masih dasar-dasar ya, supaya teman-teman tidak capek sampai 10 bulan, ada yang setahun. Padahal penontonnya banyak, undangan tidak dapat, belum menerima. Karena apa? Karena sistem di Facebook Pro sebelum dimonetisasi itu yang paling sulit. Karena mereka lebih, gimana dibilangnya, lebih rinci, lebih detail sebelum dimonetisasi. Lain hal setelah dimonetisasi. Oke teman-teman, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, selagi saya bisa jawab, pasti akan saya jawab. Tinggalkan komentar di bawah. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Biar saya juga lebih semangat berbagi pengalaman di video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Salam. Tetap semangat konten. Oke, bye-bye.